masalah yang clutch itu tadi, clutch back tadi itu memang lucu sekali gitu loh keadaannya di saat kita habis diinterogasi, habis penganiayaan dari oknum kepolisian polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Mana yang program, mana yang sesuai dengan saudara. Nanti kalau kami semua, kalau kamu semua nanti bahas namanya apa, masing-masing ada lah yang pulang. Itu ya, kita nggak melihatnya. Jadi terkait dengan Andi Mualim ini, yang mulia kan jangan dorong-dorong. recording. Pembelaan hari ini sidang seperti apa, Bang John? Sidang hari ini seperti apa? Ya, pertama Pembelaannya. kan kita udah menolak sanksi ini karena kan nggak ada di BAP, berkas nggak ada, ya kan? Nah, pernyataan itu ya kan, ya yang dibuat itu, ya kan pasti sebenarnya kan ada yang memang akan diterangkan oleh Amar, nanti kita bikin di tanggapan di pledoi kita, karena ya kalau keterangan itu kan ya kan dalam posisi Amar kan ya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja kan, ya bagaimana dia kan dalam keadaan yang mau dihukum, tentu dia akan mencari, ya pokoknya kan ya di situ ya udah jelas kan dia dalam keadaan tidak berdaya kan gitu. Iya. Terus masalah yang clutch itu tadi, clutch back tadi itu memang lucu sekali gitu loh keadaannya di saat kita habis diinterogasi, habis penganiayaan dari oknum kepolisian polsek gitu kan. Nah setelah itu kami difoto gitu loh. Nah di foto dan di situ kan bisa dilihat sendiri fotonya ada 5 orang, dari situ saya disuruh pegang tas itu gitu loh. Dan saya nggak tahu apa-apa, dan bisa dilihat sendiri juga di foto itu kan bagaimana kita muka kita semua gitu ya kan, habis disiksa, dan itu terjadi di tengah malam gitu loh foto itu. Dan lalu foto itu juga sebenarnya jadi lucu, kenapa cuma berlima gitu loh. Harusnya kalau memang fotonya rame-rame dan itu memang punya saya, barang saya atau apapun, ya harusnya saya pegang betul-betul. Tapi kalau ini keadaannya kayak akan-akan memang saya disuruh untuk megang tas itu gitu loh. Karena kan setelah itu kami semua di selfie, kami semua ditaruh masukin isolasi, dan kami tidak membawa apa-apa gitu loh, nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa apa-apa gitu kan. Jadi memang tadi sebenarnya saya pengen banget untuk menanggapi pernyataan dari Tamimi, cuman karena tadi seperti yang sudah disampaikan dari kuasa hukum kalau tanggapan sini kita tidak Dalam keadaan tidak baik-baik. ya, dan kita sudah menanggapi pernyataan dari kesaksian ya sudah. Satu pertanyaan, Bang. Puasa bagaimana, Bang Amar, hari pertama? Ya alhamdulillah Mas, ya puasa hari ini tahun ini Nah, iya. Lancar, puasa yang sangat mudah-mudahan lancar kan gitu. berat. Sidangnya aku tadi agak telat sedikit karena ada urusan, tapi pagi tadi udah ketemu Amar, aku keluar bentar, terus ya udah habis itu ya udah pokoknya intinya ya tadi saksi dari JPU kan kita aja nanti tinggal tunggu minggu depan aja ya saksinya gitu. Berikan dukungan gimana, Dok? Tadi nggak datang, emang udah bilang puasa pertama, jadi dia mungkin ngantuk. Kemarin juga kan habis ketemu sama aku juga sore, jadi kemungkinan kayak dia nggak
datang karena mungkin puasa pertama namanya cowok dia berdua doang kan sama Panji, Sian juga yang Dok, puasa Bentaran dong dok. ya pasti 5 menit dok. berat 5 menit aja. keadaan lagi kayak gini kan, keadaan lagi kayak gini takutnya jadi berat, jadinya berat kan yang rasanya gitu. Dan itu kan statusnya nggak bisa dikunjungi, jadinya mungkin agak berat menurut dia gitu. Kan biasanya kan kalau tahun lalu kan walaupun masih di sana masih bisa kunjungan aku. Ada rencana mau ngasih makanan dok buat Iya, buka puasa? setiap Adit sama Panji mungkin pasti aku titip makanan buat Bang Amar mau puasa mau enggak pasti. Kemarin juga udah titip kan. Hari ini Ada request nggak dok? Ada request nggak dok Hari buat ini puasa? nggak ada sih, nggak ada. Jadi paling aku ngirim makanannya seminggu sekali saat Adit jadwal jenguk aja, karena aku nggak boleh. mungkin ada Hari bawa apa? Buat menu hari ini nggak bawa apa-apa. Karena pikirnya sidang cuma sebentar kan, jadi nggak bisa juga buka puasa bareng di sini kan. Kayak. Dan kalau sidangnya sampai sore mungkin bisa buka puasa bareng di sini, cuma kan nggak bisa jadi yaudah. Jadi oke, pengen buka puasa bareng Bang Amar berarti. dibawa lagi loh. Jadi yang mustahil nggak Ya hasil persidangan tadi kan itu kan saksinya itu menurut saya itu prosedur aja kan itu ya yang jelas kita nggak menerima karena kan bukan ada di berita acara itu di berkasnya kan ada yang jelas itu kan ya harusnya kan jaksa sebagai jasa peneliti dari awal jadikan dia saksi kan kenapa harusnya di P15 nah sekarang baru dihadirkan. Jadi saya tengok sekarang ini kan kekhawatiran aja bagi jaksa karena kan mulai dari persidangan bukti mereka kan tidak mendukung. Satu itu menurut pendapat kami kan kurang bukti. Jadi itulah banyak timbul saksi-saksi baru yang sebenarnya kan itu kan sebenarnya udah haknya pengacara ini untuk saksi. Haknya jaksa sebenarnya kan udah habis. Seharusnya kan seperti bukti surat pernyataan itu harus dilaporkan dalam berkas dari awal kan sudah dimunculkan atau JPU sesuai keterangan ahli kan harusnya bikin P19 ya bukti-bukti ya keterangan apa ya kan bukan CCTV ya rekaman dari pihaknya penyidik itu kan harusnya di awal dilaporkan kenapa kok dimunculkan sekarang. Nah ini kan ada kejanggalan juga berarti ada kekhawatiran ya bagi ya JPU ya dakwanya ya mungkin sulit dibuktikan gitu kan janggal kan tengok perkara muncul bukti-bukti baru setelah kesempatan itu udah masuk pembuktian dari pengacara. Kami pengacara kan tidak disampaikan cuma di persidangan kalau di pemeriksaan kan tidak ada diberikan kesempatan kan gitu. Nah ini kan ya menunjukkan bahwa perkara dari awal memang ya indikasinya tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam persidangan karena kan kita tengok di sini kan banyak tumbal saksi-saksi ini kan jadi semacam apa ya ditimbulkan bukan saksi yang di dalam berkas perkara. Apalagi kan di sini sekarang kan kita lihat kan di perkara ini kan ya seperti nggak siap jaksanya. Apalagi mereka kan harus punya ahli juga kan. Kenapa jaksa nggak ada ahli? Jadi ini kan juga bagi kita pengacara itu jadi kejanggalan dalam suatu kasus. Tengok dalam kasus itu kan, tengok jarang orang menimbulkan lain lah. Kalau seandainya perbalisan ya, misalnya komprontir, itu mungkin wajar. Tapi ini kan ada timbul saksi-saksi baru yang tidak ada di berita acara. Nah ini kan menurut pendapat kami kan itu juga tidak sesuai dengan kalau pendapat kita di KUHP kan juga nggak relevan saksi yang dihadirkan saksi fakta setelah ya ibaratnya tidak ada dalam berkas perkara. Itu jarang terjadi. Nah inilah kita berpendapat bahwa ya seolah-olah ada kejanggalan dalam perkara ini kan gitu. Apakah ada bisa dimaknai jadi JPU menyepelekan kasus ini? Itu Ya bukan menyepelekan, menurut saya kurang teliti. Kenapa kok timbul lebih banyak saksi baru daripada saksi berkas perkara di berkas perkara, saksi BAP, ya kan harusnya itu udah domainnya pengacara kan.
Karena sebenarnya kan haknya kami udah melakukan memberikan sanksi-sanksi kan yang meringankan. Nah sekarang ini kan dipakai oleh JPU, ya kan? Malah lebih dominan. Nah ini kan, menurut saya itu kan ada suatu kelemahan yang menurut pendapat kita tidak sesuai dengan hak. Tengok aja perkara, kan jarang saksi yang muncul lebih banyak setelah kasus ini masuk ranahnya pembuktian dari pihak pengacara kan gitu. Nah, jadi kan seperti ya JPU pada waktu itu membuat dakwaan tergesa-gesa atau P21 kan perkara ini ya menurut kita ya mungkin ya kurang persiapannya bukan kurang sempurna menurut kami, karena harusnya seperti alat bukti yang muncul sekarang itu harusnya ada awalnya di berkas kan udah bisa, contohnya rekaman kan udah ada waktu di BAP, kenapa nggak dimasukkan dalam berkas? Nah ini kan ada kejanggalan. Kemudian pernyataan tadi kan ada juga, itu kan waktu pemeriksaan juga, ini harusnya kan dimasukkan pada berkas, kenapa muncul sekarang? Dan tidak ada di acara, itulah yang tidak relevan secara hukum, itu kenapa kita menolak. Karena keterangan, pernyataan itu kan tidak dibuat sesuai dengan prosedur gitu. Oke? Jadi sudah. Tadi Bang Omar juga bilang hari ini Ramadan paling berat nih Bang. Ada curhat mungkin Bang. Puasa hari ini Ramadan paling berat puasa tahun ini bagi Bang Omar. Ya kalau beratnya ya menurut saya ya enggak lah. Karena mungkin menghadapi persidangan, jadi itu waktu puasa kan ada persidangan. Ya mudah-mudahan dia lancarlah puasanya. Ya kan? Kalau ibadahnya, doanya katanya dikabulkan. Kalau bulan Ramadan ini mudah-mudahan aja kan dia selesai dari permasalahan semua kan. Udah menyiapkan pledoi. Ya belum. Betul lah, jaksa aja belum nuntut, masa kita dakwa apa pledoi. Nanti kita keburu-buru pula. Seperti ya pihaknya JPU menyampaikan dakwaan kan terburu-buru, kita tidak mau juga terburu-buru gitu. Bang, soal surat ke presiden gimana Bang? Ada saksi yang memang kalau mudah-mudahan dia jadi bersaksi itu menarik juga nanti. Dia lebih banyak mengetahui. Bang, soal surat ke presiden gimana Bang? Ya itu kan langkah yang dilakukan secara pribadi oleh Ahmad. Ya tentu nanti pasti jawabannya ke Ahmad, langsung ke dia. Kalau PH kan lagi mempersiapkan. Kalau PH kan mengajukan kasasi, ya abolisi, itu kan harus ada dulu dalam memberikan keputusan lama. Nah kami kan lagi konsentrasi di persidangan ini kan gitu. Oke. Sojisinya Bang, sojisinya dari LPSK. Ya kalau LPSK yang itu kan dari LSM tadi ya. Jadi saya belum monitor itu. Tapi sampai saat sekarang kan belum ada buktinya bahwa dia dikabulkan seperti tidak. Harusnya kan kalau nggak dikabulkan pasti ada jawabannya dari LPSK yang setahu saya. Kalau dikabulkan berarti Amar ya dipindahkan ke rumah aman dong harusnya. Ya berarti kan belum ada dikabulkan. Oke, contohnya Amar kan masih di Cipinang. Oke, makasih Bang. Oke.